warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan, program serial Ramadan Majelis Kesehatan PP Aisyah. Keluarga sehat, sakinah untuk semua. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan tetap sehat dan mendapatkan nilai ibadah yang penuh keberkahan. Baik sahabat Aisyah, tema kita kali ini adalah donor darah di saat puasa. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah donor darah dapat membatalkan puasa? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai donor darah? Baik sahabat Aisyah, untuk membahas lebih dalam, kita sudah bersama narasumber kita kali ini, Dr. Sri Widyaningsih, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik konsultan hematologi, sekaligus Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah di Jawa Timur, yakni Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Assalamualaikum Dokter Nining. Waalaikumsalam Mbak Emma. Apa kabar hari ini Dok? Alhamdulillah baik. Lancar puasanya ya Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Dokter Nining, bisa dijelaskan kepada sahabat Aisyah sekalian sebagai pengantar penjelasan untuk topik kita hari ini? Baik Mbak Emma. Jadi untuk pengantar awal topik kita hari ini, Rumah Sakit Siti Khadijah saat ini sudah memiliki bank darah rumah sakit. Tentunya bank darah rumah sakit ini membutuhkan darah yang berasal dari pendonor darah. Dengan demikian, pendonor darah ini sangat penting sekali perannya untuk menjaga kesinambungan dan safety pasien di rumah sakit. Untuk bahasan pertama, kita dengarkan penjelasan tentang donor darah dalam dunia medis dan bagaimana prosesnya. Silakan Dok. Ya, jadi donor darah ini adalah satu proses pengambilan darah dari pendonor yang sukarela, di mana setelah darah diambil secara proses aseptik, kemudian darah yang diambil ini akan dilakukan penyimpanan. Setelah melakukan uji mutu yang baik, baru akan nanti diberikan ke pasien. Baik. Prosesnya Dok, donor darahnya seperti apa? Untuk donor darah ini yang pertama yang dilakukan adalah proses screening untuk pendonor, di mana untuk pendonor ini yang pertama adalah kondisi harus badan sehat. Tentunya kalau sehat harus makan cukup, minum cukup, istirahat juga cukup. Kemudian setelah kesehatan baik, baru kemudian pendonor darah ini akan dilakukan pemeriksaan screening. Yang pertama adalah terkait umur. Jadi umur untuk pendonor darah ini minimal adalah umur 17 tahun. Kemudian setelah itu juga ada ketentuan berat badannya Mbak Emma. Berat badannya itu minimal 45 untuk darah yang diambil 350 cc, dan untuk darah yang diambil 450 cc minimal berat badan adalah 55 kilo. Selain itu kita juga memiliki persyaratan lainnya bahwa tensi juga baik, kemudian nadi juga baik. Selain itu dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kadar Hb, di mana kadar Hb sekitar 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Jadi screening ini benar-benar memang dipastikan pendonor ini aman dan sehat ya Dok ya? Betul sekali Mbak Emma. Berikutnya adalah proses pengambilan darah Mbak Emma. Jadi proses pengambilan darah ini dilakukan dengan jarum yang steril, di mana pendonor akan diambil darah sebanyak 350 sampai 450 cc. Banyak ya Dok ya? Cukup banyak. Jadi ada ketentuannya juga. Untuk berat badan yang 45 kilo maka akan diambil sekitar 350 cc. Sedangkan untuk berat badan yang minimal 55 kilo dapat diambil sekitar 450 cc. Pemeriksaan lanjutan untuk donor darah ini adalah pemeriksaan HbSAg, kemudian pemeriksaan HIV, pemeriksaan HCV, dan pemeriksaan sifilis. Adapun hasil laboratorium tersebut harus baik, baru kemudian untuk pendonor darah itu bisa digunakan untuk pasien.
Selain itu, setelah pemeriksaan, kemudian kualitas darah baik, maka akan dilakukan penyimpanan darah. Adapun penyimpanan darah ini dilakukan pada suhu 2-6 derajat Celcius. Dan tentunya ada suhu-suhu lainnya sesuai dengan komponen-komponen darah yang akan disimpan. Dalam proses ini memastikan bahwa pendonor ini bebas dari penyakit menular ya dok ya? Betul sekali. Sehingga darahnya aman bagi yang didonorkan. Betul Mbak Emma. Berikutnya adalah penggunaan untuk pasien. Ini sangat penting setelah darah lolos uji semua dan kemudian diberikan dari UTD ke bank darah rumah sakit. Ini akan digunakan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Salah satunya untuk pasien-pasien ibu hamil yang dengan perdarahan, kemudian pasien-pasien kecelakaan, dan juga pasien-pasien anemia yang saat ini banyak sekali dirawat di rumah sakit. Ya, jadi sahabat Aisyah, donor darah ini memang sangat bermanfaat sekali ya bagi pasien atau orang yang membutuhkan tentunya. Namun pemberian donor darah ini harus dipastikan aman tadi ya dok ya, aman semuanya supaya bisa memberikan kebermanfaatan yang maksimal. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah donor darah dalam keadaan berpuasa ini membatalkan puasa? Nah, bagaimana dok pendapatnya secara hukum Islam tentang donor darah dalam keadaan berpuasa? Iya, Mbak. Jadi kita sampaikan dari fatwa MUI bahwa untuk donor darah di saat puasa itu merupakan satu pekerjaan yang mulia yang mendapatkan pahala dan tidak mengurangi kesempurnaan puasa. Dikatakan di MUI bahwa untuk donor darah ini tidak membatalkan puasa. Dari fatwa MUI disampaikan bahwa seluruh umat Islam wajib membantu sesama, termasuk donor darah. Dan dikatakan bahwa donor darah ini tidak membatalkan puasa, justru menambah amal soleh. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Baik sahabat Aisyah, bahwa donor darah ini memang diperbolehkan ya dok ya, dan tidak membatalkan puasa sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 32 tadi, bahwasanya barang siapa yang memelihara suatu kehidupan seseorang maka seperti memelihara kehidupan semua orang. Pertanyaan berikutnya adalah sahabat Aisyah, kapan waktu terbaik untuk donor darah saat berpuasa dok? Bisa dijelaskan dok? Jadi waktu yang terbaik untuk melakukan donor darah yang pertama adalah waktu berbuka puasa. Karena di saat waktu berbuka puasa ini adalah waktu yang fit ya, kondisi bugar, makan cukup, minum cukup, sehingga setelah berbuka puasa bisa dilakukan donor darah. Kemudian yang kedua adalah waktu saat setelah sahur. Ini juga merupakan waktu yang terbaik karena setelah sahur itu kita sudah cukup makanan, minuman sehingga kita bisa melakukan donor darah. Harapannya setelah melakukan donor darah, maka tubuh itu tetap fit, tidak sampai lemas ataupun pusing. Namun jika setelah donor darah kemudian kondisi tubuh pusing ataupun lemah, maka bisa membatalkan puasa dengan catatan harus mengganti di hari yang lain.
Jadi kalau misalnya dok, pada siang hari pada saat kita berpuasa, darah kita ini ternyata sangat dibutuhkan untuk donor darah. Iya. Berarti boleh nggak dok kita melakukan donor darah dok? Jadi apabila darurat, boleh kita melakukan donor darah. Ya, mudah-mudahan setelah dilakukan donor darah, kondisi tetap fit dan tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Namun jika setelah dilakukan donor darah ternyata kondisi lemas ataupun pusing, maka bisa membatalkan puasa dengan diganti di hari yang lain. Udah di hari yang lain. Betul, Mbak. Baik, Dr. Nining bisa diberikan closing statement terhadap topik bahasan kita kali ini tentang donor darah? Jadi donor darah di bulan puasa ini diperbolehkan dengan tetap pendonor darah menjaga kondisi fisik dengan baik dan mengetahui waktu yang tepat yang terbaik untuk melakukan donor darah. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini tentang donor darah. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan tetap sehat dan tetap penuh keberkahan. Terima kasih atas waktunya Dr. Nining untuk hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang diberikan dan kesehatan kita semuanya. Baik sahabat Aisyah, untuk mengetahui update terbaru dan juga informasi seputar kesehatan dari Majelis Kesehatan PP Aisyah, jangan lupa follow Instagram @makes_ppa dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Aisyah Pimpinan Pusat. Sampai jumpa di program serial Ramadan Majelis Kesehatan PP Aisyah berikutnya. Keluarga sehat sakinah untuk semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.